Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu, saat meminta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari kata-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari cukup, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Miss Rina mengharapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, tetap harus minum obat, juga makan makanan yang bergizi supaya cepat sehat lagi ya. Oke, saat pagi ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan Bible time kita saat ini. Anak-anak di rumah sikap berdoa yang baik, melipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kami ada dengan keadaan baik. Semua adalah karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sementara anak-anak kami akan belajar, kiranya Tuhan menolong, beri
firman Tuhan, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar, mereka berkarakter yang baik, terutama mereka menghormati dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat yang ke-6, Istrinya bacakan ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, sebelum ada cerita ini, mereka itu mengalami suatu suasana yang membuat mereka harus berputus asa ya. Karena setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu kan meninggal dunia ya. Tuhan Yesus mati gitu ya di atas kayu salib. Nah, setelah Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya itu, murid-murid Tuhan Yesus jadi bingung gitu loh. Duh, kok gak ada Tuhan Yesus ya, yang biasanya mereka mengikuti Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi, tiba-tiba sekarang sudah gak ada lagi ya. Dan mereka akhirnya memutuskan, ya kita akan kembali jadi nelayan lagi lah ya. Mungkin karena sudah sekian lama mereka tidak menebarkan jala di danau untuk mencari ikan, mereka jadi mengalami satu kesulitan mendapatkan ikan. Sampai begitu lama ya, mereka sudah menebarkan jala ke kanan, menebarkan jala ke kiri, ke depan, belakang perahu, mereka tidak mendapatkan ikan. Dan di dalam kegagalan mereka pasti putus asa ya. Nah, misalnya mau tanya, apakah ada di antara kalian, jika kalian mengalami suatu kegagalan di dalam belajar, di dalam mengikuti lomba, terus kalian mengalami suatu kegagalan, kemudian kalian merasa, aduh wes nggak usah ikut-ikut lagi, wes nggak usah belajar lagi, sulit, wes nggak usah dipelajari. Nah, itu berarti kalian mengalami suatu keadaan putus asa ya, kalian menyerah ya dengan kesulitan yang kalian hadapi. Nah, kalian lihat ini sekarang murid Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang sama ya. Mereka sudah mulai putus asa gitu, nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan dan perbuat ya. Tapi ada suatu saat di mana Tuhan Yesus itu ada di antara mereka. Tuhan Yesus datang dan mereka tidak mengenali, murid-muridnya itu nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup dan mendatangi murid-muridnya itu ketika murid-muridnya cari ikannya. Mereka nggak menyadari. Bahkan ketika Tuhan Yesus ngomong, hei bapak-bapak, ayo tebarkan jalamu sebelah kanannya perahu itu loh, nanti dapat. Ya, mereka karena sudah putus asa ya melakukan aja yang dilakukan. Nah, waktu jalannya ditarik sangat berat karena jalannya penuh dengan ikan. Dan di situ mereka mulai sadar, loh, yang biasanya berfirman atau berkata-kata terus terjadi itu biasanya Tuhan Yesus kemana? Kemudian mereka, loh, oh Tuhan Yesus ternyata ada di antara kita. Nah, mereka baru menyadari, mereka baru tahu kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau kalian mengalami suatu kegagalan atau keadaan yang tidak menyenangkan ya, keadaan yang sulit ya, banyak hal yang harus kalian cancel di dalam hidupmu. Misalkan kamu ingin membeli sesuatu gitu ya, tetapi karena keadaan yang sulit kalian akhirnya membatalkan untuk melakukannya itu. Kalian jangan berputus asa ya. Kalian punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Kalian bisa berdoa kepada Tuhan, dan kalian harus sadar bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kalian ya. Jangan terus kalian tuh menyalahkan diri, aku ini orang yang paling menderita sedunia, gak ada orang yang menderita seperti aku.
akhirnya kamu mengasihani dirimu sendiri sehingga kamu menyalahkan orang yang ada di sekitarmu. Misalkan menyalahkan mama, menyalahkan papa, menyalahkan saudara, menyalahkan bapak ibu guru karena kegagalan yang kamu alami. Nah, di sini mau katakan tidak seharusnya kamu seperti itu ya. Tapi suatu kegagalan yang kita alami itu harus kita pikirkan, apa ya kira-kira yang membuat aku gagal. Dan kamu harus menciptakan suatu strategi bagaimana kamu harus mendapatkan impian itu. Bagaimana caranya yang aku bisa dapatkan meraih impian. Nah, jadi kegagalan itu harus kita pelajari untuk kita membuat suatu lompatan yang lebih tinggi lagi ya. Jangan kita terus gagal terus jatuh, tidak mau bangun lagi, nggak mau bangkit lagi, nyerah gitu ya. Tidak, bukan itu yang Tuhan mau ya. Tuhan selalu menuntun kita, karena itu kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Ya baca Alkitab. Ini semua adalah perkataannya Tuhan ya, firman Tuhan. Itu yang akan menuntun kalian ya. Dan juga kalian kalau di sekolah minggu atau pelajaran agama dihimbau untuk menghafalkan ayat hafalan. Jangan bosan-bosan ya. Jangan aduh ngapain sih ngafalin ini, kayaknya merepoti aja, lebih enak main game ya. Jangan salah ya anak-anak semuanya. Ketika kita menghafalkan ayat-ayat itu, mungkin saat ini kamu tidak membutuhkannya, tetapi suatu saat nanti kalian pasti membutuhkan firman itu di dalam hidupmu. Ya, kenapa Miss Rina ngomong seperti ini? Karena Miss Rina sudah mengalami ya. Kalau dulu Miss Rina disuruh menghafalkan ayat hafalan karena ada hadiah, ada reward dari guru sekolah minggu ya, senang gitu ya menghafalkannya. Dan pada waktu itu Miss Rina juga masih ya enggak butuh lah ya istilahnya. Tapi ketika Miss Rina sudah dewasa, ternyata ayat yang dihafalkan Miss Rina dulu itu ingat ya, Miss Rina ingat, dan itu menguatkan Miss Rina ketika Miss Rina dalam permasalahan, di dalam kesulitan, di dalam kegagalan. Miss Rina apa pernah gagal? Pernah ya, Miss Rina pernah gagal ya. Sama-sama, kita semuanya sama. Semuanya dalam proses belajar pasti pernah gagal ya. Jadi pesan Miss Rina, jangan berputus asa, jangan menyerah. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita yang akan menuntun kalian semuanya. Seperti dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, seperti Tuhan Yesus menuntun murid-muridnya. Pada waktu Tuhan Yesus ngomong, "Hei bapak-bapak, tebarkan jalannya sebelah kanannya perahu." Itu adalah suatu tuntunan Tuhan, petunjuk yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Apakah tadi murid-muridnya nggak menebar jalan sebelah kanan? Pasti sudah ya. Mereka itu sudah lama sekali, berjam-jam mereka mencari ikan. Setelah ditebar kiri, ditarik nggak ada, pasti ke kanan nggak ada, pasti ke depan nggak ada, belakang pasti ya. Tapi apa yang membedakan ketika mereka kok dapat banyak? Karena Tuhan yang memberikan petunjuk ya. Sama dengan kalian, siapa yang takut dengan masa depannya, yang saat ini kok di masa COVID ini belajarnya sulit, nggak ketemu bapak ibu guru, pelajarannya nggak ngerti ya. Terus aku nanti kalau besar jadi apa ya, bisa apa enggak ya? Jangan menyerah ya dengan keadaan yang seperti ini. Jangan kita berputus asa, tapi kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kamu mau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan suatu karya yang besar dalam hidupmu. Nah, itu renungan kita pagi ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menuntun kalian semuanya sehingga kalian boleh menjadi anak-anak hebat di dalam Tuhan. Kita akan tutup renungan kita dengan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami yakin dan percaya Tuhan di dalam kegagalan kami, di dalam ketidakmampuan kami mau tetap percaya kepada Tuhan yang akan sanggup menolong hidup kami, yang akan selalu memberikan petunjuk bagi kami, sehingga kami semua, anak-anak kami
suatu keberhasilan yang luar biasa. Sekalipun hal-hal yang ada di dunia ini tidak menjanjikan sesuatu apapun bagi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menuntun anak-anak kami menjadi orang-orang yang berhasil di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini dan kami akan memulai aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak semuanya selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.